Hello, oke sob semuanya. Tentunya kalian balik lagi bersama gua Nunuy di konten serunya sepak bola, konten yang mengiringi, mengimbangi dan menemani waktu kalian. Asik. Oke sob. Di konten serunya sepak bola kali ini kalian tahu kan gue mau bahas apa? Akhirnya kita lolos ke final dengan apa ya? Dengan lumayan cukup ada catatan, tetapi harus diakui eh, comeback luar biasa dari Indonesia, comeback yang gemilang dari Indonesia. Ada permainan strategi, ada permainan skema dari pelatih Coach Gerard, oke. Ada karena comeback itu susah dan kita harus mengacungi applause, mengacungi tepuk tangan, mengacungi dua jempol untuk uh, para pemain seluruhnya dan terutama tim pelatih Coach Gerard beserta asisten-asistennya. Oke. Indonesia kita tahu ketinggalan terlebih dahulu 1-0. Coach Gerard membaca permainan dengan memasukkan dua center back, tapi disulap menjadi dua center back itu disulap menjadi gelandang bertahan. Memang kalau secara menjalankan bola, secara distribusi bola itu memang nggak terlalu terlihat bagus, banyak banget kesalahan. Tetapi di saat kita bermain drop ball, umpan silang itu terlihat efektif dan terjawab disamakan lewat corner kick nya si siapa yang diambil oleh pemain Persija. Gue catat namanya tuh Raihan Hanan siapa yang ngambil dia. Terus dua center back berperan menarik pemain Thailand. Yang baru masuk tersebut si Cinnamon dan siapa Ferrari dan satu lagi siapa tuh menarik pemain Thailand. Terus si siapa kaptennya ya Ikadek Arel juga menarik pemain Thailand. Kosong lah dari belakang, bang, Jens Rappen. Tapi di luar dari itu Jens Rappen juga di babak pertama memberikan kejutan lewat tandukan kepalanya dan masih membentur tiang. Sayang sekali ini jawaban kritikan dari Jens Rappen. Sebetulnya kalau kita mulai dari pembahasan dari babak pertama, Thailand memang 10 menit pertama, belasan menit dia langsung bisa meneror, mempressing gawang timnas Indonesia. Tetapi di luar itu pertandingan habis itu berjalan imbang dan Indonesia lah yang menguasai setelahnya. Jadi kalau gue bilang babak pertama ya milik timnas Indonesia. Terus terakhir dikejutkan benar-benar peluang yang paling istimewa, sayang banget Arjuna. Sedikit lagi tetapi masih bisa digagalkan oleh kiper timnas Thailand U23. Babak pertama berjalan 0-0. Babak kedua Thailand unggul dari kesalahan passing timnas Indonesia dan langsung direaksi cepat 2-3, tetapi dua pemain Thailand mampu merepotkan tiga pemain bertahan Indonesia dan satu lagi itu ada Kadek Arel yang telat banget untuk menutup untuk menghentikan pemain Thailand yang passing ke Thailand yang ini yang melakukan finishing. Seharusnya kalau Kadek Arel bisa on time tepat waktu aja itu bisa ketutup atau ke intercept bolanya, tetapi pemain Thailand begitu cepat, begitu bagus pergerakannya mencari bolanya dan langsung dioper passing, bang, finishingnya bagus, keren. Gol Indonesia disamakannya tadi udah gue jelaskan ya sob. Sebetulnya sebelum gol Thailand tersebut ada juga kesalahan
koordinasi passing lagi dari timnas Indonesia dan masih bisa ditahan oleh kiper Adriansyah, masih bisa dibaca arah bolanya dengan baik oleh kiper Adriansyah. Kiper Adriansyah layak mendapat man of the match, layak sekali, layak sangat layak sob. Dan di luar dengan di babak tambahannya yang dia melakukan kesalahan pergerakan, dia udah terburu-buru maju pengen nyundul bola, tetapi lawan Thailand, pemain Thailand, striker Thailand yang mampu membelokkan bolanya terlebih dahulu. Untung ada si Buffon yang berhasil mengclear bola sehingga bolanya jadi corner kick aja buat Thailand. Soalnya si kiper Ardiansyah ini 2 kali apa sekali tuh pas bola-bola kayak New Year gitu mampu memotong bola dengan posisi badannya ataupun kepalanya. Dan pas satu itu di babak tambahan benar-benar kelewat, benar-benar nggak pas the ball gitu, pengen mengclear saya keburu dibelokin juga sama pemain Thailand. Untuk babak tambahan babak kedua ya Thailand sendiri ya pertandingan punya Thailand benar-benar dari menuju akhir-akhir babak kedua sampai babak tambahan waktu ya pertandingan gue bilang milik Thailand gitu. Tetapi berjuang mau mencoba pembacaan formasi, pembacaan skema, perubahan skema yang dilakukan Coach Gerrard harus diacungi jempol juga, harus pemutaran otak. Walaupun emang gua nggak suka dengan tipe long ball, drop ball gitu. Gua pun sendiri juga nggak terlalu suka sob. Tetapi harus diakui ya ternyata untuk mencoba skema itu cukup efektif kali ini dan terbukti kita bisa menyamakan kedudukan dan membawa hasil sampai adu penalti. Dan Hoki Caraka memang ada tuh 2 pergerakan, dia kan ditaruh di winger kiri ya. Ada 1 atau 2 pergerakan bagus, tapi 2 kali dia melakukan operan diagonal nggak jelas yang benar-benar merugikan pertahanan Indonesia. Untung Kadek Arel sama Kakang hampir mayoritas sepanjang pertandingan lagi oke, lagi perform, terutama si Kadek Arel. Kakang gua taruh di bawahnya sedikit, tapi kerja sama 2 center back yang baru dipadukan itu benar-benar solid, benar-benar sepadan, benar-benar padu, harus diacungi jempol. Terus yang Doni Tripamungkas dia dicoba menjadi di belakang Jens Rappen, tampil cukup memukau, nggak bagus banget, nggak bagus, tetapi cukup memberikan pergerakan yang positif, cukup memberikan determinasi ke pertahanan Thailand yang entah itu buat mengecoh pergerakan, membuka pergerakan untuk James Rappen, entah itu mengirimkan bola ke James Rappen, dan Doni Tripamungkas mampu melebar ke kanan maupun ke kiri sebelum akhirnya ditarik menjadi left back lagi. Ya Doni Tripamungkas tampil dengan cukup mengejutkan, cukup efektif gitu ditaruh di belakang striker. Itu termasuk siapa? Termasuk kepintarannya Coach Gerrard lagi, Coach Gerrard Vandenberg lagi gitu, harus diakui. Itu termasuk pemikirannya Gerrard Vandenberg yang membuat timnas U23 tampil berbeda. Ya gue bilang timnas U23 ini tampil lebih baik dibandingkan sebelumnya lawan Malaysia, walaupun melakukan beberapa manuver kesalahan, tetapi masalah untuk membongkar pertahanan lawan, masalah untuk menjalankan bola ya bisa ya lebih baik lah dibandingkan saat melawan Malaysia gitu. Oke. Ya Ardiansyah di adu penalti dia menggagalkan penalti. Terus Hoki Caraka penaltinya bagus, berkelas. Terus penaltinya siapa lagi tuh yang berkelas ya? Penaltinya Kadek Arel juga bagus. Terus siapa lagi? Pokoknya ada tuh yang walaupun pemain nomor punggung 9 yang
yang gua aduh masukkan dimasukkan. Untung ke tepis tetapi dia mengarahkan bolanya dengan shoot power yang bagus juga. Ya selamat timnas U23 melangkah ke final. Ya suatu pertandingan yang menarik yang bisa kita lihat ada perubahan skema walaupun dak dikduk karena kegagalan karena blunder gitu kan, harus diakui lolosnya ke final ini dengan banyak catatan, tetapi ya selamatlah, comeback ya keren, comeback ceritanya melawan Thailand ya bagus gitu kan. Ya sampai ketemu, kalau gue mau menguruti 5 pemain terbaik favorit gue sob, di peringkat 5 ada Doni Tripamungkas, gue sandingkan bersama Jens Raven. Terus di peringkat 4 ya ada Rehan Hanan dan Rahmat Arjuna. Rahmat Arjuna tuh sprintnya benar-benar menyulitkan pemain Thailand. Ada terutama di babak pertama dan babak kedua ada beberapa peluang yang lahir dari kaki dan kecepatan Arjuna gitu kan. Terus ketiga ada Kakang, dan kedua ada Kade Karel, ketiga ada sang goalkeeper yang layak diapresiasi kali ini si Ardiansah. Emang di luar ada sekali dua kali kesalahan, selebihnya the best, selebihnya good. Dia bisa juga membantu untuk membuild up bola. Ya sampai ketemu lagi sob di konten serunya sepak bola. Ya selamat berbenah, selamat evaluasi untuk timnas U23. Jika kalian menyukai dan menikmati konten serunya sepak bola kali ini, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye bye.